Shalom, selamat malam sahabat El Shaddai Ministry. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan malam. Malam hari ini setelah kita berlibur, bersantai bersama keluarga, tentunya ada perasaan sukacita dan bahagia yang kita alami di sepanjang hari ini. Sebelum kita beristirahat, mari bersatu teduh dan kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Kau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh melewati sepanjang hari ini bersama orang-orang yang kami kasihi. Saat malam sebelum kami tidur, kami mendengarkan renungan malam. Bersabdalah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sahabat El Shaddai Ministry, ayat firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, yang mengisahkan tentang mujizat Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berada di acara perkawinan di Kana. Dikisahkan bahwa ibu Yesus datang kepadanya dan berkata, mereka kehabisan anggur. Namun Yesus berkata bahwa saatnya belum tiba. Ibu Yesus tidak menjawab secara langsung tanggapan Yesus, tetapi Dia berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kemudian Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu mengisi 6 tempayan pembasuhan dengan air dan segera dicedok untuk dibawa kepada yang empunya pesta. Pemimpin pesta itu tidak tahu apa yang telah terjadi, namun dia terheran sebab masih tetap tersedia anggur yang baik. Setidaknya ada 2 tradisi adat orang Yahudi yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah tempayan air untuk pembasuhan dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi tempat mengubah air menjadi anggur. Sebagaimana kita ketahui bahwa adat orang Yahudi, mereka tidak akan makan sebelum membasuh tangan dengan air. Terdapat dalam Markus 7 ayatnya yang ketiga. Namun Tuhan Yesus memberikan suatu makna dalam pembacaan ini bahwa sebanyak apapun air yang digunakan oleh manusia dalam membasuh tubuhnya tidak akan pernah dapat menyucikan. Karena yang dapat menyucikan, menguduskan manusia hanyalah anugerah Tuhan melalui darah Tuhan Yesus. Bahwa anggur menjadi tanda darah Yesus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Yang kedua, anggur yang baik biasanya akan disediakan sampai orang puas minum, barulah disediakan anggur yang kurang baik. Hal ini merupakan gambaran kelemahan kita manusia. Karena setiap manusia memiliki keterbatasan. Hanya Yesus yang dapat menyempurnakan hidup kita. Sebab tanpa Yesus manusia tidak akan dapat menerima kebaikan hidup sampai selama-lamanya. Hanya di dalam Yesuslah manusia mendapatkan kekekalan hidup. Melalui peristiwa ini kita bisa belajar bahwa kekosongan hidup bisa terjadi kepada siapapun. Ada banyak penyebabnya. Bisa pergumulan ataupun bisa karena kebosanan, diakibatkan rutinitas yang selalu kita jalani setiap saat. Namun mujizat Tuhan Yesus ini hendak mengingatkan kita bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yesus akan selalu memberi kita anggur yang baik setiap saat. Sekalipun kita berhadapan dengan persoalan atau rutinitas hidup yang menjenuhkan, namun Tuhan Yesus selalu memberi kita rasa yang akan memampukan kita hidup dalam sukacita setiap saat bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus hendak memperlihatkan kepada kita bagaimana iman bekerja dalam pengharapan dan permohonannya. Maka itu yang harus kita lakukan saat berdoa. Kita diajarkan bahwa bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Mujizat itu ada dan masih tetap ada sampai dengan hari ini. Sebab kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Yesus Kristus yang kita sembah tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8 dengan jelas mengatakannya. Terjadi tidaknya mujizat di dalam hidup seseorang sangat ditentukan oleh seberapa besar imannya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih sahabat El Shaddai Ministry, kalau kita ragu-ragu atau bimbang, maka itu akan menjadi penghalang bagi Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut
yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Selama ada kebimbangan dan keraguan, seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan, apalagi mereka yang tidak percaya. Karena ketidakpercayaan adalah penghalang utama mengalami mujizat Tuhan. Tetapi ketaatan tanpa syarat akan mendatangkan mujizat. Sahabat El Shaddai Ministry, mari kita belajar tentang kisah perkawinan di Kana. Ketaatan mendatangkan mujizat. Ibu Yesus tidak membantah, tidak mengeluarkan kata-kata untuk membantah apa yang dikatakan Tuhan, atau dia tidak memaksa Tuhan untuk melakukan, tetapi dia hanya taat dan memberi perintah kepada pelayan-pelayan tersebut. Di dalam situasi yang sulit ini, Tuhan mau agar kita taat dan tetap setia. Berdoalah dengan permohonan yang tidak henti-hentinya kepada Tuhan. Izinkan Tuhan bertindak dalam kehidupan kita, maka sukacita itu, mujizat itu akan menjadi bagian kita. Biarlah setiap kita mengalami pertolongan Tuhan, karena Dia selalu bersama-sama dengan kita. Mujizat itu masih ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang kembali mengingatkan dan menguatkan iman dan pengharapan kami kepada-Mu Tuhan. Kalau Tuhan bisa merubah air menjadi anggur, maka kami percaya bahwa Tuhan bisa memberikan jalan keluar dan pertolongan kepada kami ketika kami mengalami persoalan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan beristirahat. Jaga, lindungi, berkati kami Tuhan, dan biarlah kami beristirahat dengan nyenyak dalam dekapan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan sahabat El Shaddai Ministry, selamat beristirahat, selamat tidur. Tuhan Yesus menjaga, melindungi, dan memberkati kita semuanya malam hari ini. Shalom.